Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik, sehat walafiat. ya puji Tuhan. Sebelumnya kita ini dari salah satu tim dari startup ekspor dari sekolah ekspor. Dan perkenalkan, nama saya Bernadetta Krisdayanti, asalnya dari Universitas Brawijaya. Kemudian dilanjutkan dengan Kak Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Kristiani Daily dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dari Sumatera Utara. Kemudian Kak Mita. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Aprilianti dari Universitas Indonesia, asalnya dari Jakarta. Dan dari Kak Lia. Perkenalkan, saya Amalia Putri Handayani dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang telah memperkenalkan diri. Jadi kami itu adalah salah satu startup yang mendukung dan ikut memfasilitasi UMKM, terutama pada produk jahe, dan tentunya kita di sini akan memaparkan apa sih sebenarnya ekspor itu dan bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk membantu UMKM ini yang ada di Indonesia untuk semakin meningkatkan nilai ekspor ini dibandingkan nilai impor. Nah, ekspor itu kan merupakan gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian di suatu negara ya teman-teman. Nah, kegiatan ekspor ini melibatkan berbagai keahlian nih, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusianya. Nah, dari Kak Mita sendiri nih, kemarin kan sudah mengikuti tuh Kak, acara konferensi ekspor nasional ya. Nah, tentunya di situ membahas nih, apalagi tentang olahan pangan itu kan membutuhkan sertifikat halal tuh Kak. Nah, apakah Kak Mita bisa tuh menjelaskan kepada teman-teman semua perannya sertifikat halal tuh seperti apa aja sih, Kak? Jadi dari hasil konferensi kemarin gitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini tuh menjelaskan kalau mereka itu akan merencanakan sebuah program fasilitasi sertifikasi halal gratis atau disingkatannya tuh SEHATI bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada tahun 2021. Dengan targetnya itu sekitar 3.000 pelaku usaha. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi itu tuh juga menurut pemaparan tersebut tuh ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu ada persyaratan umum yang terdiri dari yang pertama, UMKM itu tuh belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak manapun. Yang kedua, dia itu memiliki aspek legal yaitu terutama nomor induk berusaha atau NIB. Lalu juga memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar rupiah yang dibuktikan dalam data yang ada di NIB. Lalu selanjutnya melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu selama kurang lebih 3 tahun dan mendaftarkan satu jenis produk dengan nama produk paling banyak itu 20 gitu. Lalu persyaratan khususnya itu yang harus dipenuhi para UMKM itu ialah memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait. Kemudian juga memiliki fasilitas produksi atau outlet gitu ya, paling banyak satu, kemudian bersedia memberikan foto terbaru bagaimana sih proses produksinya tersebut, dan terakhir itu bersedia membiayai pengujian kehalalan produknya tersebut di laboratorium secara mandiri. Seperti itu deh, kurang lebih. Oh iya, terima kasih banyak ya Kak Mita atas pemaparannya. Jadi ini teman-teman, program saat ini berguna banget loh bagi UMKM kita untuk menunjang perekonomian ekspor yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa nih harus semangat untuk mendukung program ini, untuk mengajak para UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dan untuk mendaftarkan segera nih produknya agar apa? Agar para UMKM itu bisa ikut ekspor gitu teman-teman. Kemudian dari ekspor sendiri ini kan memberikan dampak ya dari beberapa sektor tuh, terutama dampaknya tuh di sektor industri. Nah dari Kak Lia mungkin bisa tuh menjelaskan kepada teman-teman semua apa aja sih Kak dampak-dampaknya? Baik ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Menurut Kementerian Perindustrian, dampak industri 4.0 itu terbagi menjadi dua,
Yang pertama ialah dampak langsung. Dampak langsung tersendiri itu terdiri atas membangkitkan kembali sektor produksi dan meraih kembali posisi ekspor bersih. Yang kedua, dampak secara tidak langsung. Dampak secara tidak langsung itu terdiri dengan meningkatkan kekuatan keuangan negara, meningkatkan belanja negara, meningkatkan investasi, membangun ekonomi yang kokoh, dan pasar tenaga kerja yang lebih baik. Mungkin dampak dari industri tersebut hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, Deta. Wah, ternyata dari sektor industri ini juga memberikan dampak yang langsung dan tidak langsung ya Kak Lia. Dan intinya juga sama, untuk apa? Agar perekonomian yang ada di Indonesia ini bisa meningkat gitu. Nah, tentunya di dalam ekspor itu kan juga didorong tuh oleh para UMKM yang ada di Indonesia ini. Nah, UMKM ini tuh memiliki tuh kayak tantangan dan peluang-peluang untuk mendorong perekonomian Indonesia ini agar lebih baik lagi. Mungkin dari Kak Indah bisa menjelaskan nih, apa aja sih Kak tantangan UMKM ini untuk menuju go global? Oke, thank you. Suaraku kedengaran ya dengan jelas ya? Iya. Kedengaran kan? Oke, jadi di sini aku akan memaparkan tentang UMKM, yaitu tantangannya dan pastinya tentang peluangnya juga gitu ya. Di mana ada tantangan pasti ada peluang kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan pernyataan Ketua GPEI yaitu Pak Beni ya teman-teman. Jadi beliau mengatakan waktu konferensi ekspor nasional di waktu lalu pada tanggal 2 Oktober, beliau mengatakan bahwasanya ya kita itu punya impian untuk mengubah negara pengimpor menjadi negara pengekspor kayak gitu. Dan hal ini itu disetujui dan disepakati oleh Kementerian Kemenkop UKM ya teman-teman. Jadi hal ini disetujui oleh beliau juga. Jadi yang dimana hal ini menjadi PR nih buat kita ya, khususnya ya buat kita ya para pelaku ekspor kayak gitu, untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara pengekspor ya. Kita berubah untuk dari pengimpor menjadi pengekspor kayak gitu. Nah, tapi hal ini itu teman-teman dinyatakan oleh Kemenkop UKM ya, bahwasanya nilai ekspor UKM kita itu adalah sebesar persentasenya 14% hingga 15%, itu sekitaran. Nah, itu yang menjadi PR kita untuk meningkatkannya lebih lagi, karena kita itu masih di bawah ya, kita tuh masih jauh dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia kayak gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri, teman-teman. Jadi untuk tantangan sendiri itu ada beberapa poin yang kemarin didapatkan ya dari pernyataan Kemenkop UKM. Yang pertama itu adalah kurangnya informasi riset pasar ekspor dan tata cara ekspor. Yang kedua itu perizinan ke regulasi di NTI, yaitu negara tujuan ekspor, kemudian akses pembiayaan, kemudian ada kesesuaian produk dengan pasar, kemasan, sertifikasi, dan desain produk itu masih sangat-sangat kurang dari standar internasional. Nah, kemudian tantangannya itu adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Nah, hal ini itu dalam hal ini terdapat yang namanya peluang teman-teman untuk kita dapat membangkitkan komitmen kita sebagai pelaku ekspor ini untuk mengekspor. Oke, apa aja peluangnya? Peluangnya itu ada 4 poinnya di sini. Aku bacakan secara cepat aja. Yang pertama adalah kualitas dan eksklusivitas produk kayak gitu. Nah, yaitu produknya itu adalah handmade, serat alam maupun produk yang bisa digali dalam indikasi geografi serta budaya lokal. Yang kemudian potensi produk yang hal ini adalah diversifikasi produk dan pasar ekspor serta adaptasi produk sesuai dengan seleranya si konsumen kayak gitu. Ini adalah peluang. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana demand-nya dan bagaimana kita bisa menyediakannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kerjasama perdagangan. Ini kerjasama perdagangan itu adalah termasuk kepada perjanjian kerjasama internasional IACEPA, kemudian IECPA, dan ada beberapa hal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tren digitalisasi. Jadi benar-benar peluang dalam aspek tren digitalisasi ini harus benar-benar kita manfaatkan ya secara maksimal, teman-teman. Jadi hal-hal yang menjadi tantangan tadi, hal-hal yang menjadi PR kita tadi sebenarnya bisa kita wujudkan.
gitu. Jadi bukan sekedar kita mau ekspor, tapi lebih dari itu kita harus punya yang namanya komitmen ya. Jadi kan hari ini kita seperti Data bilang tadi, kita membahas yang namanya mengekspor ya. Jadi bukan sekedar mengekspor, tapi kita memiliki komitmen. Itulah kenapa juga penting untuk kita sebagai mahasiswa sekolah ekspor ya, untuk memiliki komitmen untuk ekspor. Kayak gitu sih kalau pemaparan dari aku. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak Indah atas pemaparannya. Ternyata tantangan UMKM ini cukup banyak juga ya Kak ya untuk meningkatkan perekonomian nih. Nah, salah satunya kan untuk di SDM-nya ya. Nah, kita nih sebagai para mahasiswa itu tuh harus bisa tuh membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia ini. Nah, gimana sih caranya kita agar bisa membuka lapangan pekerjaan? Tentunya kita menjadi eksportir nih, iya nggak Kak Indah? Nah, dengan kita menjadi eksportir itu, maka lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini akan terbuka luas nih. Tentunya dengan kerjasama juga dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, begitu. Jadi terima kasih atas pemaparan informasi-informasinya dari teman-teman semua. Semoga informasi yang cukup singkat tapi padat ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengerti apa arti ekspor, terutama pada produk olahan pangan. Jadi semangat buat teman-teman semua. Selamat pagi semua. Salam ekspor. Selamat pagi.